Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan villa? Semoga hari ini kawan-kawan villa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Aswa akan membawakan sedikit paparan tentang fakta unik yang ada di makam Kanjeng Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Habib Ja'far Shadiq. Kanjeng Sunan Kudus atau yang dikenal dengan nama Habib Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi dan beliau wafat pada 1550. Beliau meninggal dalam keadaan bersujud saat menjalani imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Jejak sejarah Islam di Indonesia, Kanjeng Sunan Kudus meninggalkan warisan, salah satunya masjid dan menara Kudus di Jawa Tengah. Sebelum berdakwah, Kanjeng Sunan Kudus berguru kepada ayahnya, yaitu Sunan Ngudung di Jipang Panolan, tempatnya di dekat Blora, Jawa Tengah. Selain berguru kepada ayahnya, Kanjeng Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Makam Kanjeng Sunan Kudus yang bertempat di area Kota Kudus, kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kretek. Di sini, di makam Kanjeng Sunan Kudus, yang dirasa adalah kesejukan, kedamaian, ketenangan, serta keindahan yang dibalut nuansa khas Jawa yang masih kental dengan jejak kerajaan Majapahit. Melihat gapura di seputar area Makbaroh Kanjeng Sunan Kudus memang mirip di Trowulan Mojokerto, dulu pusat ibu kota Majapahit. Kesan awal terasa akan romantisme sejarah. Alam pikiran terlempar di masa pra-Islam. Begitu hebatnya Sang Kanjeng Sunan Kudus membumikan Islam di daerah Kudus melalui pendekatan budaya serta pendekatan kesenian. Serta masyarakat di sekeliling kota Kudus merasa dekat dengan Kanjeng Sunan Kudus meski keyakinan mereka berbeda-beda. Kemudian menara yang dikenal sebagai Menara Kudus menjadi magnet kuat bagi peziarah dari berbagai daerah. Tidak kurang ratusan peziarah silih berganti memandangi menara yang unik, artistik, dan khas Majapahit itu. Ada kerinduan menggebu untuk menjumpai dan sungkem kepada Kanjeng Sunan Kudus. Di samping kanan menara adalah masjid kuno yang dibangun oleh Syekh Ja'far Shadiq atau Kanjeng Sunan Kudus bersamaan dengan menaranya. Belakang masjid kuno terdapat puri atau kesantrian atau bekas kediaman Sang Sunan yang dikelilingi gapura-gapura seperti bentuk candi pentar. Paling belakang adalah Makbaroh Kanjeng Sunan Kudus alias Syekh Ja'far Shadiq bin Haji Utsman alias Sunan Ngudung, Sang Panglima Kesultanan Demak. Pemandangan di bagian awal area di belakang masjid, arah ke Ranggol, Gapura Paduraksa yang menjadi akses masuk peziarah. Di depan regol tampak tembok kelir
yang membatasi pandangan, agar ketika orang berjalan masuk tidak bisa langsung melihat isi dalam area. Kemudian di ruang terbuka terlihat deret nisan kuno yang banyak dan tanda namanya sudah hilang ditelan waktu. Cukup di area Kanjeng Sunan Kudus memayungi makom-makom yang penting, di antaranya Pangeran Panjowati, Panglima tertinggi angkatan perang. Ia adalah suami Ratu Brodobinabar, anak ke-8 atau bungsu Sunan Kudus dari istri Putri Adipati Terung atau Pecatanda. Adipati Terung yang makamnya dekat sekali dengan makam Kanjeng Sunan Kudus adalah anak Arya Damar dari ibu Tan Enghuat. Nama Tionghoa Adipati Terung adalah Kinsan dan nama muslimnya adalah Husain atau Raden Kusen. Sebelumnya Tan Enghuat telah melahirkan Raden Patah Panembahan Jinbun dari suami Prabu Brawijaya. Salah satu fakta unik yang ada di makam Kanjeng Sunan Kudus diantaranya adalah Menara Kudus serta sejumlah gapura Padurkasa dan candi bentar di sekeliling masjid dan bahkan di ruang utamanya. 8 pancuran pada padasan yang dihiasi arca juga mengadopsi dari asta Sanghika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat penganut ajaran Buddha. Kemudian cungkup makam lainnya di kompleks makam Kanjeng Sunan Kudus. Lokasinya berada di ujung area tepat di belakang masjid. Di dalamnya adalah deret makam batu putih dari para pangeran yang terlihat sangat kuno, namun tetap cantik dengan nisan berornamen elok. Tampak pada ujung sebelah kiri adalah gapura Paduraksa, sebelah pintu masuk ke cungkup terbesar, di mana di dalamnya terdapat jirat makam Sang Sunan dan sejumlah makam lain di sekelilingnya. Fakta unik lainnya adalah bahwa batu pertama yang diletakkan untuk membangun Masjid Agung Menara Kudus ini dibawa secara khusus oleh Kanjeng Sunan Kudus dari Baitul Maqdis di Palestina. Masjid ini memiliki keunikan arsitektur yang akan membuatmu berdecak kagum. Menaranya menyerupai bangunan candi secara keseluruhan. Arsitektur masjid ini pun merupakan perpaduan antara arsitektur khas bangunan Hindu Buddha dengan budaya Islam di Pulau Jawa. Jika berkunjung ke Kudus tepat sebelum Ramadan, Anda bisa sekalian mengikuti festival dandangan yang berpusat di Masjid Agung Menara Kudus. Demikianlah sahabat fillah paparan singkat tentang fakta-fakta unik yang ada di makam Kanjeng Sunan Kudus atau Maulana Habib Ja'far Shadiq. Semoga dengan ini kita lebih mengenal para wali-wali Allah yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa serta di tanah air Nusantara. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat-sahabat fillah selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dirahmati, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.